wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullih walau karihal musyrikun. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Jamaah salat Isya dan tarawih Masjid Al-Amin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita bisa berkumpul di masjid yang barokah ini. Semoga Allah senantiasa memberkahi para pengurus DKM-nya, Allah berkahi keluarganya, Allah karuniakan kepada mereka zurriyah thayyibah. Kemudian semoga Allah memberkahi para jamaahnya dan orang-orang yang tinggal di sekitar masjid ini. Amin ya rabbal alamin. Saudara-saudaraku sekalian, apa kabarnya? Alhamdulillah. Aman ya? Baik. Pada malam hari ini ada sebuah hadis yang cukup panjang berkenaan tentang proses dicabutnya ruh seseorang ketika wafat. Pernah suatu ketika Nabi Muhammad SAW menghantarkan jenazah seorang sahabat Ansor. Setelah jenazah itu dimasukkan ke liang lahat, beliau duduk di sekitar lubang kuburan itu ditemani para sahabat. Rasulullah itu pegang kayu sambil diketuk-ketukkan ke tanah. Sahabat diam menunggu Rasulullah bicara. Saking tenangnya para sahabat diam, itu kalau ada burung hinggap di kepalanya, itu burungnya nggak kabur. Apa yang disabdakan oleh Rasulullah? Mintalah kepada Allah perlindungan dari azab kubur. Kemudian beliau menceritakan proses wafatnya seseorang mukmin yang baik. Seseorang mukmin yang baik, ketika dia akan wafat, maka akan turun beberapa malaikat membawa kain kafan dari surga dan wewangian dari surga. Ini orangnya sekarat, tapi malaikatnya sudah turun. Imam Al-Qurtubi menyebutkan di dalam kitab At-Tazkirah, peristiwa itu adalah bentuk rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada orang beriman yang sering berdoa, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah. Rahmah di sini bentuknya adalah turunnya malaikat yang membawa kain kafan dan wewangian dari surga. Nah, setelah roh itu dicabut, dibungkus dengan kain kafan surga, dibawa ke langit. Cerita selanjutnya adalah insya Allah akan disampaikan Ustaz Akmal di hari Ahad ya. Karena pembahasan kita bukan pembahasan tentang bekal kematian. Hadis ini diriwayatkan seorang sahabat yang bernama Barra bin Azib. Nah, itu tugas saya malam hari ini, menyampaikan tentang Barra bin Azib. Siapa beliau? Ketika Rasulullah hendak melaksanakan perang Badar di tahun 2 Hijriah, beliau menyeleksi pasukan. Nah, datanglah dua anak kecil, yaitu Barra bin Azib dan Abdullah bin Umar, menghadap Rasulullah. Rasulullah, saya mau join, mau ikut war, gitu ya, mau ikut perang. Kamu sudah 15 tahun? Belum, Rasul. Mereka waktu itu belum 15 tahun. Jadi Barra bin Azib dan Abdullah bin Umar ini sepantaran, seperti Adlan sama Aiman. Nah, itu sepantaran mereka ya. Sepantaran kan ya? Iya, alhamdulillah. U'izukuma bi kalimatillahi tammah min kulli syaitonin wa hammatin wa min kulli ainin lamah. Jadi ditolak sama Rasulullah, nggak boleh ikut perang dulu. Kita perkirakan usia Barra bin Azib saat itu adalah 14 atau 13 tahun. Sedangkan Rasulullah itu wafat 11 Hijriah, bulan Rabiul Awal. Berarti Barra bin Azib itu sempat berinteraksi dengan Rasulullah sekitar 8 atau 9 tahun. Dari usia 13 sampai 22 tahun. Barra bin Azib ini kategorinya sahabat sighar, sahabat yang ketika masuk Islam
Rasulullah sudah sangat dewasa dan mereka masih kecil, remaja. Tetapi bukan berarti karena remaja tidak mendapatkan keberkahan dari interaksinya dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Disebutkan beliau meriwayatkan sekitar 305 hadis, 22 diantaranya sahih. Di dalam beberapa kitab fikih, khususnya di kitab Taharah, itu disebutkan Anil Barra bin Azib radhiyallahu anhu dan seterusnya. Nah, hadirin sekalian yang dirahmati Allah, kita coba ambil ibrah dari interaksi Barra bin Azib, anak remaja, dengan Rasulullah. Orang tua mana yang tidak senang ketika anaknya itu punya kedekatan dengan seorang nabi? Kita misalnya hidup di zaman itu dekat dengan nabi akan sangat bahagia, dan akan lebih bahagia lagi kalau anak kita itu dekat dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Berarti poinnya sekarang adalah kita berusaha memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala putra putri kita yang sudah masuk usia murahaqah atau murahikah, remaja itu usia 13-14 tahun itu, bagaimana supaya mengenal figur-figur orang hebat, orang-orang besar. Karena kadang-kadang anak usia segitu sudah mulai mendebat orang tuanya, tapi mereka mendengarkan nasihat dari orang lain, mendapatkan inspirasi dari orang-orang hebat. Nah, ini barangkali yang perlu kita kondisikan untuk putra-putri kita supaya menjadi orang yang hebat seperti Barra bin Azib. Kenapa kita katakan Barra bin Azib ini orang hebat? Pada zaman setelah wafatnya Rasulullah SAW, banyak orang yang mengingkari adanya nikmat dan azab kubur. Ya, lagi-lagi nanti ini yang jelasin Ustaz Akmal pada hari Ahad ya. Tapi dibantah sama Barra bin Azib dengan firman Allah Subhanahu wa taala, "Yusabbitullahu alladziina aamanu bil qawli tsabiti fil hayatid dunya wa fil akhirah." Allah akan meneguhkan orang beriman itu dengan sebuah perkataan, yaitu la ilaha illallah. Tafsirannya adalah hadis tadi, perjalanan ruh dari dia diwafatkan, dilaporkan kepada Allah Azza wa Jalla, dicatat sebagai illiyin, lalu dikembalikan ke alam barzakh. Nah, hadirin sekalian yang dirahmati Allah, yang paling berkesan, ini komentar dari Barra bin Azib sendiri. Dia berkata, aku pernah membersamai Rasulullah dalam 15 peperangan. Dalam 15 peperangan, 9 tahun bersama Rasulullah, beliau ikut serta dalam 15 peperangan. Jadi penting sekali mengajak anak-anak muda, anak-anak remaja itu untuk keluar dari rumahnya, dari wilayahnya, untuk mengenal tempat-tempat lain. Barangkali nanti anak-anak kita akan berkata, saya ikut bersama Ustadz Abdus Salam dalam 15 touring. Nah, misalnya begitu. Saya nyesel Ustadz, kemarin gak ikut touring itu, ya Allah, udah di WA Ustadz Akmal, ayo B. Aduh, itu ya. Insya Allah tahun depan ikut touringnya Masjid Al-Amin. Karena itu pasti berkesan. Perjalanan jauh dengan orang soleh itu akan sangat membekas di dalam hati. Bahkan di dalam hadis Ihfadillah yahfadka Mu'adz bin Jabal, itu posisinya Rasulullah boncengin Mu'adz bin Jabal yang usianya juga belasan tahun. Nah, ini sesuatu yang ternyata sangat berkesan untuk putra-putra atau putri kita diajak jalan. Nah, ini penting sekali. Wallahu a'lam. Kemudian yang terakhir, saya dengan teman-teman di pesantren kan beberapa dapat jadwal di sini juga, seperti Ustadz Fauzan, Ustadz Firman. Mereka heran, ini kenapa Masjid Al-Amin kultum Ramadannya tentang sahabat? Gitu. Pastikan ada udang di balik bakwan, ya. Ada buah naga di balik es buah, ya. Ada maksud tertentu kenapa kurikulumnya tentang para sahabat. Nah, tadi siang kami bertemu dengan seorang ustadz bernama Ustadz Muslim Mubarak. Beliau menyampaikan nasihat yang sangat bagus sekali, bahwa barang siapa yang ingin niru-niru, hendaknya meniru para sahabat. Beliau mengutip perkataan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, "Man kana minkum muta'assiyan falyata'ass bi ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam." Siapa di antara kalian ingin meniru-niru seseorang, maka tirulah para sahabat Nabi Muhammad
sallallahu alaihi wasallam. Innahum kanu abarra hadhil ummah quluban. Sesungguhnya para sahabat itu adalah orang dari umat ini yang paling baik hatinya. Yang paling baik hatinya. Wa a'maqaha ilman, dan yang paling dalam ilmunya. Wa aqalluha takallufan, dan yang paling sedikit berlebih-lebihannya. Betul-betul tengah, betul-betul pas. Wa aqwamuha hadiyan, dan yang paling teguh di dalam memegang hidayah. Wa ahsanuha akhlaqan, dan yang paling baik akhlaknya. Ikhtarahumullahu azza wa jalla li sahbihi nabiyhi sallallahu alaihi wasallam. Allah memilih mereka untuk membersamai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa iqamati dinihi, dan untuk membantu menegakkan agamanya. Fa'rifu lahum fadlahum, maka kenalilah mereka beserta keutamaannya. Wattaba'uhum fi atharihim, dan ikutilah bekas-bekas jejak mereka. Fa innahum kanu 'alal huda al-mustaqim, karena mereka sesungguhnya berada di atas petunjuk yang paling lurus. Oh, ini maksudnya di KM Al-Amin, supaya ternyata biar kita itu gak kehilangan arah. Kalau kita beriman, sekiranya kita beriman seperti imannya para sahabat, berarti kita sudah mendapatkan hidayah. Nah, kita kan sedang berusaha menuju ke situ. Wallahu a'lam bishawab. Terakhir, sama sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam surah Al-Hasyr disebutkan Allah itu memuji kualitas para sahabat. Yang pertama, Allah memuji para muhajirin. Lil fuqara'il muhajirin alladziina ukhriju min diyarihim wa amwalihim yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana wa yansuruna Allaha wa rasulahu ulaika humus shadiqun. Ciri orang jujur itu apa? Berhijrah. Untuk apa? Mencari ridha Allah, menolong agamanya, menolong rasulnya. Itulah sifat para muhajirin. Allah yang memuji, ini loh orang jujur. Setelahnya Allah memuji orang Ansar. Walladzina tabawwa'ud dara wal imana min ba'dihim yuhibbuna man hajara ilaihim. Para Ansar itu senang didatangi para muhajirin, itu senang. Dia kasih, dia berbagi hartanya, dia berbagi pekerjaannya. Padahal mereka sendiri juga butuh. Allah menyebut wa ulaika humul muflihun. Itulah orang-orang yang sukses dan bahagia. Muflih itu sukses dan bahagia. Kalau sukses doang namanya najah, kalau bahagia doang namanya sa'id. Tapi kalau digabung namanya falah. Orangnya muflih, orangnya disebut muflih. Nah, kalau sekelompok orang itu dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala, khalas, berarti ini orang sudah betul-betul berada di derajat kualitas yang paling baik. Iman yang paling standar itu adalah imannya para sahabat. Kalau kita belum sampai di situ, berarti belum standar. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membimbing kita. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik, supaya kita bisa terus meningkatkan iman kita sehingga seperti imannya para sahabat radhiyallahu anhum wa radu anhum. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat. Saya mohon maaf untuk segala salah dan kurangnya. Kami ucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Jazakumullahu khairan katsira. Wa sallallahu ala sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.